Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan sel? Pada dasarnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangkan sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Jadi, dapat disimpulkan, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Meskipun berada pada tingkatan terendah dalam hierarki organisasi kehidupan, sel masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, yang artinya sel mampu menjalankan fungsi layaknya makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Perbedaan sel. Berikutnya adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa sebuah sel terdiri dari sel bagian luar yang meliputi dinding sel dan selaput sel, serta bagian dalam terdiri dari protoplasma dan inti sel. Sel hewan dan tumbuhan memiliki persamaan dan perbedaan dikarenakan memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Secara umum, struktur sel terdiri dari membran atau selaput sel dan dinding sel, inti sel atau nukleus, serta protoplasma yang terdiri dari nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang ada pada inti sel, sedangkan sitoplasma adalah cairan yang berada di antara membran sel dan inti sel yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang berfungsi dengan berbeda pula. Berikutnya dapat dilihat perbedaan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya membran sel. Membran sel merupakan selaput terluar sel yang berupa bilayer lipid dengan protein integral dan perifer. Tebal membran ini antara 7,5 sampai 10 nanometer yang sifatnya selektif permeabel yang berfungsi sebagai spesifik membran plasma dan berbagai tipe membran yang di dalamnya bergantung pada jenis fosfolipid akan protein yang ada. Membran plasma juga memiliki karbohidrat yang melekat pada permukaan, yang berfungsi sebagai membran sel, yaitu untuk pelindung, sebagai reseptor dan mengatur keluar masuknya zat, serta sebagai difusi, osmosis, difusi berfasilitas, dan transport aktif. Dapat dilihat gambar dari membran plasma. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang banyak sehingga retikulum ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariot. Retikulum endoplasma bervesikel atau berkantung yang dapat berbentuk pipih, bundar atau tubular dan satu sama lain dapat berhubungan. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi terdapat di mana-mana yang di dalam sel. Terdiri dari membran dengan ketebalan sekitar 6-8 nanometer. Badan Golgi berfungsi menghasilkan lisosom, sekret dan menyimpan protein, serta enzim yang akan disekresikan.
materi yang diterima dari retikulum endoplasma dimodifikasi dan disimpan dalam badan Golgi dan akhirnya dikirim di permukaan sel atau tujuan yang lain. Selanjutnya, inti atau nukleus. Letak inti pada sitoplasma biasanya di tengah bagian inti sel, yaitu membran inti terdiri dari 2 lapisan membran dan pada daerah terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya bahan kimia, nukleoplasma dan kromosom, dan nukleus. Adapun mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Pada sel hewan, organel-organel seperti nukleus, membran plasma, mitokondria, dan lainnya sama dengan sel tumbuhan. Yang membedakan yakni adanya organel yang pertama lisosom, yang kedua sentrosom, yang ketiga dinding sel, yang keempat plastida, yang kelima vakuola, yang keenam peroksisom atau badan mikro. Dapat dilihat tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, membran plasma, dinding sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakuola, sentriol, sentrosom, dan plastida. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kalian